Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Diki Rosikin, NIM E20193151. Di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai definisi UMKM, prediksi UMKM pada abad 21 dan juga kaitannya UMKM dengan peraturan pemerintah halaman 25 dan juga perhitungan contoh UMKM pada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Pertama, mengenai definisi UMKM. Secara sederhana, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah. Jadi dalam UMKM di sini pelaku-pelaku usaha kecil, mikro maupun menengah yang berorientasi pada ekonomi ataupun perkembangan ekonomi individu, seperti itu. Jadi istilah tersebut sering juga digunakan media ataupun dalam peraturan pemerintah yang mencakup tentang UMKM pada halaman 25. Untuk mengenai prediksi perkembangan ataupun analisa UMKM pada abad 21, dari apa yang saya juga saksikan dan juga analisa mengenai perkembangan ataupun prediksi UMKM di abad 21 ini menunjukkan kenaikan, karena dari kondisi ataupun zaman sekarang ini yang sudah penuh akan teknologi canggih dan lain sebagainya. Jadi pelaku UMKM sudah memiliki banyak sarana ataupun platform media yang bisa digunakan, karena pada zaman ini, pada era society 4.4 dan juga 4.0 dan juga 5.0, itu memungkinkan untuk pelaku UMKM beradaptasi dan juga meningkatkan penjualannya dengan menggunakan media sosial. Karena tak dapat dipungkiri, kondisi saat ini, jika suatu UMKM masih stagnan pada penjualan konvensional ataupun secara face to face, itu juga bisa menurunkan tingkat penjualan. Karena pangsa pasar sekarang ataupun saat ini, kebanyakan orang-orang sudah menggunakan sosial medianya untuk berbelanja, untuk kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Jadi untuk di abad 21 ini, mekanisme ataupun budaya jual beli transaksi lebih kepada ranah online ataupun pembelian secara transaksi online. Jadi untuk di abad 21 ini mengalami peningkatan, dan juga apabila UMKM mampu untuk mempertahankan dan juga beradaptasi menyesuaikan diri dengan kondisi zaman dan juga perubahan-perubahan yang ada, bisa dipastikan UMKM tersebut akan mampu bertahan meskipun ada sedikit istilahnya kendala ataupun mengalami perosotan. Tapi jika mampu untuk menyesuaikan itu, saya rasa pelaku UMKM akan terus mampu menjalankan roda-roda penjualan ataupun roda-roda UMKM yang usaha yang sedang dijalankan, seperti itu. Nah, untuk kaitannya dengan pasal ataupun peraturan pemerintah pada halaman 25 yang di situ membahas perihal pelaku usaha kecil, mikro, menengah, yang mana dijelaskan bahwasanya pemerintah ikut andil juga dalam prosesi membantu pelindungan hukum dan juga pendampingan terhadap pelaku UMKM. Jadi ketika memang definisi UMKM tadi sudah saya jabarkan dan juga prediksi di abad 21 dengan bersinergi ataupun peran pemerintah di dalamnya terhadap pelaku UMKM, maka saling bersinerginya antara pelaku UMKM dan juga pemerintah akan mampu terus menunjang perekonomian, baik itu secara individual maupun perekonomian bangsa. Karena tak dapat dipungkiri, ketika pelaku UMKM seseorang
memutuskan untuk melakukan suatu usaha tanpa adanya backup ataupun dorongan dari pemerintah, saya rasa juga produk-produk lokal yang dimiliki oleh bangsa ini juga tidak akan dikenal oleh warganya sendiri seperti itu. Jadi perlu adanya campur tangan pemerintah dalam segala hal kebijakan. Ranah terkecilnya yaitu pelaku UMKM, perlu adanya bantuan, pendampingan, penyuluhan dan juga sosialisasi kepada masyarakat yang memang berorientasi ataupun melakukan usaha UMKM ini, agar supaya apa? Supaya perekonomian masyarakat yang memang melakukan usaha seperti itu dapat terdorong, dapat meningkat. Itu pentingnya pendampingan dan juga peran serta pemerintah di dalamnya. Tentu juga masalah perizinan dan juga mengenai legalitas suatu usaha itu sangat dibutuhkan. Untuk di abad 21 ini, saya rasa untuk perihal mekanisme perizinan, mekanisme legalitas suatu badan usaha UMKM ini perlu adanya penanganan yang cepat dan tanggap dari pemerintah. Karena sepanjang pengetahuan saya terkait perizinan ini, adanya kesenjangan ataupun bertele-telenya pemerintah dalam merespon hal itu, baik itu dari kementerian maupun non kementerian yang memang bertugas atau berwenang untuk mengeluarkan surat perizinan itu. Jadi kaitannya tentang pada ayat 25 peraturan pemerintah ini terhadap UMKM, prediksi UMKM 2000, prediksi UMKM pada abad 21 ini perlu adanya respon cepat dan juga perlu adanya pendataan bagi masyarakat yang memang memiliki usaha. Karena tidak semuanya saya rasa masyarakat yang memang memiliki usaha itu terdata, terbackup oleh pemerintah. Baik itu nanti ketika suatu badan usaha ataupun perorangan meminjam uang di bank, itu tidak ada backup. Jadi ketika memang membutuhkan uang, jadi pelaku UMKM harus meminjam uang di bank. Sedangkan perizinan yang memang sulit menyebabkan terkendala. Jadi kurangnya modal menyebabkan UMKM itu bisa gulung tikar seperti itu. Karena sudah ada ketentuan-ketentuan khusus di peraturan pemerintah pada halaman 25 itu terkait pelaku UMKM usaha kecil yang memang modalnya sebanyak 1 miliar dan juga menengah yang memang lebih dari 1 miliar, dan juga untuk pelaku usaha mikro tadi dan menengah itu di atas 5 miliar untuk modalnya, dan itu juga diatur terkait laba ruginya yang dikategorikan terhadap pelaku UMKM, kategori-kategori yang ada di dalam pasal tersebut. Nah, yang selanjutnya ya terkait perhitungan dalam apa yang sudah kita buat tentang contoh suatu UMKM yang memang melakukan pencatatan ataupun anggaran penjualan dari awal sampai akhir. Di sini saya singkat saja untuk menjelaskannya karena di sini juga agar tidak terlalu panjang durasinya. Yakni mengenai produk, bagaimana seorang sudah memutuskan untuk melakukan usaha, jadi perlu adanya anggaran yang memang dikhususkan, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, dan juga anggaran bahan mentah, sehingga nanti benar-benar tercatat secara rapi dalam RAB, rencana anggaran belanja ini, sehingga ketika nanti memang sudah sesuai, suatu badan usaha itu tidak mengalami kerugian, juga bisa terdeteksi labanya seperti itu. Jadi penting untuk kita ketika memutuskan untuk melakukan suatu usaha, adanya rencana belanja ataupun rencana RAB, rencana belanja anggaran biaya itu. Jadi perlu kita susun seperti itu. Nah, di situ juga di dalam makalah mungkin yang sudah di-share di sini tentang usaha UMKM rengginang cap ikan, Bu. Nah, ini memang usaha kecil ataupun usaha mikro yang memang modalnya dan juga labanya masih di atas ataupun masih rata-rata dengan usaha mikro tadi, seperti itu. Jadi usaha mikro tadi modalnya kisaran 1 miliar, sedangkan usaha kecil itu di atas 1 miliar, sedangkan usaha yang memang menengah itu lebih dari 5 miliar, bahkan sampai
15 miliar seperti itu. Jadi untuk penghasilannya juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 7 halaman 25 tersebut. Jadi mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.